Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian, adik-adikku, ya. Kita berjumpa pada pertemuan perdana kita di jenjang SMA jurusan IPS kelas 10 dan dalam mata pelajaran sejarah minat. Nah, dalam pelajaran sejarah peminatan ini untuk kelas 10 IPS ada beberapa bab yang wajib kita pelajari ya bersama saya Tauku Tiar Hardiansyah. Nah, kali ini kita mulai dari bab 1 ya tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Artinya apa? Ya, pertemuan kita akan kita bagi menjadi 3 pertemuan inti untuk beberapa subbab tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Dan untuk pertemuan pertama kita akan mulai. Nah, nanti pertemuan berikutnya ya kita akan juga nanti banyak mengerjakan tugas ya, banyak membaca materi dari sumber yang lain dan juga akan kita banyak berdiskusi ya. Adik-adik sekalian, mari kita mulai untuk pertemuan yang pertama ini. Nah, kita harus memahami bahwa sejarah terbentuk dalam konsep waktu, ruang, dan manusia. Artinya sejarah tentu terjadi dibuat oleh manusia dalam waktu tertentu dan ruang atau tempat tertentu. Nah, kita lihat di sini ya, secara awal kita harus memahami tentang konsep waktu, ruang, dan manusia. Nah, tadi sudah kita bahas bersama bahwa secara umum manusialah yang menciptakan sejarah dalam waktu dan ruang tertentu. Nah, untuk itu kita lihat di sini waktu memiliki dua makna. Yang pertama yakni makna denotatif atau makna yang sebenarnya. Kita bisa katakan bahwa waktu itu merupakan satu kesatuan detik, menit, jam, dan sebagainya. Oke, itu makna denotatif, makna yang sebenarnya. Nah, dalam mempelajari sejarah, tentu kita harus memahami waktu sebagai makna konotatif, makna hiasan atau makna yang bukan sebenarnya. Dalam artian di sini makna konotatif adalah waktu sebagai konsep. Artinya waktu sebagai konsep di sini ya, waktu adalah salah satu komponen yang akan menciptakan sejarah. Nah, itu mengenai waktu. Nah, yang berikutnya ada kita bahas tadi mengenai ruang. Nah, ruang atau tempat di sini adalah merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa. Ya, baik peristiwa alam maupun sosial, dan dalam pembahasan ini adalah peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu tadi. Jadi, peristiwa sejarah nggak mungkin terjadinya dalam waktu tertentu saja, tetapi juga terjadi dalam ruang atau tempat tertentu. Dan sejarah dalam waktu dan ruang tidak akan terjadi kalau tidak ada pelakunya. Nah, pelaku sejarah di sini tentu adalah manusia. Ya, manusia sebagai pelaku dalam peristiwa sosial pada umumnya dan peristiwa sejarah pada khususnya. Nah, artinya di sini ya, adik-adik sekalian, ruang, waktu, dan manusia sebagai pelaku memang merupakan unsur penting dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Nah, ngomongin perubahan sosial, nanti akan kita banyak kupas tentang bagaimana terjadinya perubahan sosial di masyarakat, faktor-faktornya seperti apa. Ya, baik ada faktor dari dalam maupun ada faktor dari luar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, nanti akan kita teruskan ke sana. Ya, oke. Nah, yang berikutnya, adik-adik semua, dalam mempelajari sejarah, ya tentu di sini kita memahami esensi, ya atau inti penting dari sejarah. Ya, yang pertama adalah sebagai suatu ilmu pengetahuan yang tersusun sebagai hasil penyelidikan, ya menggunakan sumber-sumber sejarah sebagai bahan penyelidikan. Sumber sejarah bisa berupa benda, tulisan, sumber lisan, gitu kan ya, sumber tulisan, ya prasasti dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya, sejarah juga pada intinya
menunjukkan adanya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain secara kronologis dan bertarikh atau berangka tahun. Yang berikutnya, esensi sejarah adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat manusia pada zaman lampau. Yang berikutnya, sejarah pada intinya berlaku dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, ya, terutama sekali pada waktu yang lampau, karena memang sejarah akan berbeda dengan ilmu-ilmu IPS yang lain seperti geografi atau sosiologi, yang berbeda titik tekannya atau titik pusatnya terhadap apa-apa yang dibahas. Nah, jadi di sini sejarah adalah mempelajari masyarakat manusia pada masa yang lampau, pada masa yang terdahulu. Nah, berikutnya sejarah menafsirkan keadaan-keadaan yang memang telah terjadi sebelumnya, dan ini merupakan bagian dari ilmu yang bisa kita pelajari untuk menafsirkan hal-hal yang memang telah terjadi sebelumnya. Kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil hal-hal yang memang perlu diubah atau perlu dievaluasi dari peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Nah, maka dari itu, ya adik-adik sekalian, esensi sejarah bisa kita lihat juga dari definisi sejarah. Asal kata sejarah yakni dari bahasa Arab syajaratun yang artinya pohon. Nah, ini berarti memang sejarah itu nanti akan terus berkembang, akan terus masuk ya ke dalam kehidupan manusia, sehingga nanti bisa diambil sebuah pelajaran atau untuk rekreasi ya, atau untuk sebuah nasihat-nasihat yang memang kita dapat dari peristiwa-peristiwa yang terdahulu. Nah, kita juga harus mengetahui bapak dari ilmu sejarah adalah Herodotus. Nah, ini dia esensi sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita ambil di sini dari Kunto Wijoyo, salah seorang ahli sejarah yang sangat terkenal dari negeri kita, ya, bisa dikatakan bahwa sejarah adalah suatu rekonstruksi masa lalu yang sudah barang tentu disusun oleh komponen-komponen tindakan manusia berupa yang dipikirkan, dilakukan, dan yang diucapkan. Nah, maka intinya adalah sejarah adalah suatu bidang yang mempelajari tentang apa yang dilakukan, dipikirkan, dan diucapkan manusia pada masa lampau. Ya, pemahamannya adalah segala hal yang memang terjadi akibat perbuatan manusia pada masa lampau. Nah, maka dari itu di sini ya, manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Artinya apa? Sejarah memang merupakan ilmu tentang manusia, dan juga bukan hanya tokoh atau orang penting, tapi juga masyarakat pada umumnya. Dalam ilmu sejarah, manusia dalam kegiatannya dengan masyarakat atau bangsanya itu merupakan kajian utama. Nah, untuk bab 1 ini, untuk pertemuan pertamanya kita sampai di sini. Nah, untuk pertemuan yang kedua, kita masih akan membahas secara kajian teoritis ya, tentang bagaimana di sini peran manusia ya, peran manusia dihadirkan ya dalam pelajaran, dalam kisah sejarah, dalam nasihat-nasihat atau legenda tertentu. Nah, artinya di sini memang tanpa manusia mustahil sejarah sebagai proses atau cerita dapat dihadirkan. Karena memang dari 3 konsep awal tadi, manusialah yang memang akan menentukan sejarahnya. Manusia yang akan membuat sejarahnya. Untuk itu, adik-adik sekalian, marilah kita jadi orang-orang yang sukses di kemudian hari agar kita bisa menciptakan sejarah kita yang positif. Nah, artinya memang sejarah dapat muncul apabila ada perubahan-perubahan yang dilakukan manusia terjadi di dalamnya. Nah, nanti akan coba kita buat diskusi tentang faktor-faktor perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, dan ini akan berhubungan dengan pelajaran sosiologi ya, adik-adik semua. Nah, itu dia. Jadi memang intinya adalah di sini manusia sangat berperan penting dalam menciptakan atau membangun sejarahnya. Nah, maka dari itu, kisah yang tadi manusia sudah lakukan tentu dibatasi oleh waktu dan ruang serta tempat manusia itu berada.
Nah, artinya memang pemahaman tentang ruang dan waktu itu sangat diperlukan atau dibutuhkan untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kronologi sesuai dengan urutan-urutan kejadian yang memang telah terjadi. Namun, memang konsep ruang dan waktu diperlukan agar kejadian itu sesuai dengan pembabakannya secara runtut atau secara berurutan sesuai memang dengan kejadiannya. Ya, gitu ya adik-adik semua. Dan maka dari itu ya ketidakpisahan ya, tidak bisa dipisahkannya manusia dengan sejarah memang tentu sangat lekat, karena manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Artinya bila ada pemisahan antara manusia dengan sejarah, maka dia bukan manusia lagi, tapi ya udah sejenis makhluk biasa ya, manusia individu atau bahkan mungkin bisa dikatakan ya seperti hewan yang memang tidak menciptakan sejarah dalam dirinya. Nah, maka dari itu ingatan manusia itu memegang peranan sangat penting untuk menggali kembali pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya. Nah, artinya mengingat itu berarti mengalami lagi, mengetahui kembali sesuatu yang memang terjadi di masa lalu. Nah, dari itu misalkan kalau adik-adik semua nonton film Titanic, alurnya adalah alur mundur ketika memang tokoh utamanya si Rose ya, kemudian menonton sebuah tayangan televisi, ternyata di situ mengisahkan tentang pencarian Titanic, maka dia mengaku memang itu dirinya, lalu diceritakanlah ya berdasarkan ingatan dia tentang bagaimana waktu naik kapal Titanic. Nah, artinya memang ingatan manusia memegang peranan penting untuk menggali kembali peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah dia alami. Nah, memang namun kita memahami bahwa ingatan manusia terbatas, sehingga memang ingatan aja nggak cukup, berarti manusia memerlukan tulisan, manusia memerlukan media untuk menuangkan apa yang telah terjadi, apa yang telah dia alami, sehingga nanti manusia mencatat pengalamannya dalam lembaran-lembaran kertas. Nah, berarti memang bisa kita katakan bahwa secara umum sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Itu ya. Nah, maka dari itu memang penulisan daripada sejarah memang sangat bergantung kepada apa yang dialami oleh individu dalam tidaknya peristiwa yang dia alami, atau ada orang-orang yang memaksa dia untuk menceritakan sesuatu yang mungkin saja dia tidak alami atau dia tidak mendapatkan itu. Nah, jadi memang nanti dalam beberapa penulisan tentang sejarah, historiografi, nah ini nanti banyak akan kita bahas. Nah, berarti memang manusia sekali lagi berperan dalam membuat sejarah, karena memang manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Nah, berarti manusia adalah penutur sejarah, sehingga nanti orang ya atau manusia adalah salah satu daripada sumber sejarah ya adik-adik semua. Nah, oke, kita lihat yang berikutnya. Manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Artinya memang sekali lagi di sini ya, manusia beraktivitas dan berkreativitas serta menciptakan sejarah itu ada di ruang dan waktu tertentu. Adik-adik semua. Ya, ruang dan waktu tertentu berarti nanti kita diusahakan ya bisa mengembangkan kemampuan berpikir secara kronologi, melihat urutan-urutan peristiwa secara ilmu sejarah kan gitu ya. Dan manusia hidup dalam perubahan serta keberlanjutan. Ya, artinya di sini sejarah melihat waktu sebagai hal yang penting. Berarti nanti ngelihat waktu dalam sejarah itu meliputi perkembangan atau keberlanjutan, bisa terjadi pengulangan atau perubahan. Berarti nanti ya disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak yang berturut-turut dari satu bentuk yang satu itu akan berbeda dengan bentuk baru yang lainnya. Nah, itu ya, misalkan di sini perkembangan demokrasi di Indonesia atau di Amerika ya. Kalau di Amerika mengikuti perkembangan kota ya, kota-kota besar di negara itu ya kan. Kalau di Indonesia demokrasi berkembang berdasarkan situasi dan kondisi perpolitikan negara
kan gitu ya. Nah, ini dia. Dan untuk pertemuan kedua kita akhiri sampai di sini. Nanti akan kita coba membahas tentang faktor-faktor daripada perubahan sosial yang terjadi dalam ruang dan waktu sejarah ya, serta manusianya juga sebagai orang yang membuat atau menjadi pelaku sejarah. Nah, untuk yang berikutnya di sini adalah manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, masih lanjutan yang kita tadi di pertemuan kedua, anak-anak semua ya. Nah, artinya memang di sini kesinambungan atau keberlanjutan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Itu kesinambungan. Jadi berlanjut aja ya dengan lembaga yang sudah ada. Tapi kalau yang namanya pengulangan ya, peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu terjadi lagi pada masa berikutnya. Berarti perubahan ya bisa dikatakan terjadi apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Nah, berarti nanti perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari dalam atau pengaruh dari luar. Jadi nggak cuma dari dalam aja ya, ada semua, sehingga nanti karena ada perubahan, kesinambungan dan pengulangan bisa masuk di dalamnya. Nah, maka dari itu dalam konsep waktu ya, dalam ilmu sejarah berarti masa lalu yang sudah terlewati ya, tapi masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Artinya masa lalu bersifat terbuka sehingga nanti bisa saja ya masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Artinya apa? Bisa jadi masa lalu sebagai alat evaluasi ya dari manusia pelaku sejarah untuk mengacu atau pegangan atau alat evaluasi bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang ya, karena memang manusia sebagai pelaku sejarah memahami ruang dan waktunya ya, sehingga memang ketiga hal ini dapat menjadi sebuah perubahan ya di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Nah, ini dia ya. Adik-adik sekalian, faktor yang mempengaruhi proses perubahan, ada faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial ya dalam sejarah, ada kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, terjadinya disorganisasi atau perpecahan dalam masyarakat, sikap mudah menerima hal-hal baru, serta orientasi ke masa depan. Nah, ini adalah faktor yang mendorong. Nah, kalau faktor yang menghambat, nanti kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan iptek yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, rasa takut akan kegoyahan, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan yang bersifat ideologi. Wah, ini sangat luar biasa ya. Lalu adat dan kebiasaan yang menolak inovasi baru, dan pandangan atau nilai bahwa hidup ini buruk dan tidak bisa lagi diperbaiki, sikap pasrah ya adik-adik semua. Nah, untuk yang faktor pendorong ini nanti kita coba diskusikan, kita coba kerjakan di buku latihan kita ya. Adik-adik bisa menggunakan buku paket sejarah kita atau menggali dari sumber lain, silakan, tentang faktor pendorong internal dan eksternal yang menyebabkan proses perubahan dalam sejarah. Nah, poin berikutnya, yang ketiga, kehidupan manusia pada masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Ya, itu memang betul. Intinya adalah sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Artinya memang di sini perubahan yang terjadi pada masa lalu akan mempengaruhi pada masa kini. Ya, perubahan meliputi memang aspeknya nggak cuma satu aspek saja, tapi banyak aspek kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Maka dari itu, cerita sejarah tidak melulu hanya tentang masa lalu dalam bidang sosial, enggak, tapi bisa juga bidang politik, ekonomi, budaya, ya, dan bidang-bidang lain yang relevan dengan kejadian sejarah. Nah, untuk itu di sini menyatakan bahwa memang John Dewey, seorang pemikir pendidikan asal Amerika Serikat,
menganjurkan bahwa memang sejarah harus bersifat instrumen sebagai alat dalam memecahkan masalah masa kini atau sebagai pertimbangan program aksi masa kini. Sejarah nggak cuma dipelajarin saja, tapi sejarah memang harus ya bertugas untuk memberikan inspirasi sebagai alat untuk memecahkan masalah sosial yang ada. Jika memang masa lalu dalam sejarah itu mengakibatkan misalkan kerusakan masyarakat atau perpecahan masyarakat, tentu kedepannya nanti nggak boleh lagi terjadi hal tersebut. Nah gitu ya, maka dari itu memang sekali lagi perubahan yang terjadi pada masa lalu kita akan memberikan pengaruh pada kehidupan masa kini ya di manusia dalam sejarahnya. Nah, kesimpulan pada pertemuan 1, 2, dan 3 ini adalah adik-adik bahwa memang di sini ya sejarahnya ya yang pertama memang hakikat sejarah sebagai salah satu ilmu sosial, konsepnya ada waktu yang kontinu ya dan perubahan serta perkembangan. Jadi sekali lagi manusia akan menciptakan sejarahnya dalam waktu tertentu dan memang ruang atau tempat tertentu, serta terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan serta melahirkan sebuah peristiwa ya, melahirkan sebuah peristiwa yang memang di sini ya terjadi hubungan sebab akibat dari aktivitas manusia dan hasil karya yang dilakukan oleh manusia tersebut. Nah, demikianlah adik-adik sekalian pembahasan dari Pak Tiar ya, semoga bermanfaat. Nanti akan kita elaborasi banyak dengan memahami, mengerjakan latihan ya, membuat mind map ya, ini juga perlu kita lakukan agar nanti pembelajaran kita tertata dengan sebaik-baiknya. Nanti juga akan Pak Tiar siapkan modul untuk adik-adik pelajari ya, sambil kita terus menambah ilmu tentang mempelajari sejarah yang lebih spesifik dibandingkan dengan pelajaran sejarah di PS SMP. Demikianlah yang dapat Pak Tiar sampaikan. Sukses selalu buat adik-adik semua ya. Terima kasih. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.